Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba siapa yang mau mimpin doa? Terima kasih sudah memimpin doa hari ini. Saya absen dulu ya. Coba didengarkan namanya. Andi Ayu, Ahmad Fahreza, Amalia Putri, Andi Anissa. Alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Ya, bagaimana siap belajar untuk hari ini? Bagaimana? Oh iya, dikasih masuk bajunya nak. Mesti rapi, mesti kita siap belajar. Perbaiki duduknya. Iya. Oke, mana bukunya? Oh iya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita literasi dulu. Jadi untuk hari ini kita literasi Al-Quran, membaca Quran surah Ar-Rum ayat 21 ya, berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya. Silahkan semua dibuka Al-Qurannya, dibuka Quran surah Ar-Rum ayat 21. Oke, silahkan. Iya, oke. Terima kasih. Sekarang kita lihat dulu, kita masuk ya, kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini kita belajar tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum masuk ke materi inti, coba lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, menerapkan ketentuan syariat Islam, kemudian memahami ketentuan pernikahan dalam Islam, memahami hak dan kehidupan wanita dan keluarga berdasarkan hukum Islam, kemudian memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam. Nah, mungkin sudah dilihat semua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kita masuk ke, coba semuanya disimak gambarnya. Mungkin di antara kalian ada yang tahu, kan kata pernikahan itu kan bukan kata yang asing di antara kita. Dan mungkin di antara kita ini sering menyaksikan pernikahan ya. Mungkin hampir semua di sini sering mendatangi pernikahan. Kemudian coba disimak semua di atas gambarnya. Coba disimak ya. Apakah gambar di atas ini sudah sesuai dengan urutannya? Awalnya itu kan meminang dulu. Ya, setelah meminang baru ada resepsi. Nanti setelah ada resepsi baru ada anak kecil, baru ada bayi. Setelah ada bayi baru terbentuklah sebuah keluarga. Nah, ini yang benar, urutannya ini sudah benar. Kalau bayi dulu baru menikah itu salah, tidak benar dalam Islam ya. Jadi urutannya seperti ini, meminang dulu, kemudian menikah, kemudian baru ada bayi, kemudian terbentuklah sebuah keluarga yang Islam. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Iya, sebelum masuk ke sana coba didiskusikan dulu. Mungkin ada di antara kalian yang memberikan pendapatnya mengenai gambar tadi. Bisa? Oh ya, silahkan. Ya bagus ya, terima kasih sudah memberikan pendapatnya mengenai gambar tadi, dan itu sudah sangat bagus sekali. Masih ada mungkin yang lain? Oh ya, silahkan. Oh ya, bagus sekali, itu sudah tepat sekali. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Ini ya, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Jadi prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam nanti di sini kita akan membahas apa itu pernikahan, kemudian apa hukumnya pernikahan, kemudian apa hukum dan syarat daripada pernikahan. Iya, mungkin bisa dilihat semua. Selain yang tampil di slide ini, anak-anakku juga semua pasti sudah membaca di buku paketnya. Ada di buku paketnya pengertian daripada
pernikahan itu sendiri. Jadi ada pernikahan menurut syariat Islam, kemudian ada pernikahan menurut undang-undang RI atau undang-undang pernikahan Republik Indonesia. Mungkin sudah dilihat? Iya, dilihat ya, dan di buku paketnya itu ada materinya. Coba diperhatikan slide selanjutnya. Iya. Tujuan pernikahan. Iya. Tujuan pernikahan yang pertama itu adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Jadi itu ada ayatnya ya, ada hadisnya semua. Ya, jadi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, nikahilah wanita karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Namun nikahilah wanita itu karena agamanya, karena agamanya kelak yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, ketenangan hidup ya, yang biasa kita kenal dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Makanya ini dijelaskan, mungkin anak-anak itu kalau ada orang ke rumahnya bawa surat undangan, mungkin di belakang surat undangan itu ada tertulis di sana Quran surah Al-Rum ayat 21, dan pasti kalian sudah pernah membaca surah ini. Mungkin tidak di dalam Al-Quran, tetapi ketika Anda membuka undangan, semuanya ada tertulis di dalam itu Quran surah Al-Rum ayat 21. Apa artinya itu? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan bertentram kepadanya, dan dia menjadikan yang antara kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Baik, kita lihat tujuan selanjutnya itu untuk membentengi akhlak. Ya, membentengi akhlak. Jadi pernikahan itu melindungi kita dari perbuatan zina. Jadi untuk pernikahan itu adalah satu-satunya cara untuk untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan zina. Karena pernikahan itu merupakan satu-satunya jalan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk mendapatkan keturunan yang soleh, hanya pernikahan yang sah yang bisa melahirkan anak yang sah, keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian untuk membangun rumah tangga yang islami. Ya. Nah, dari pernikahan yang sah, pernikahan yang sesuai dengan anjuran yang sesuai dengan syariat Islam, maka tentu pernikahan itu akan diberkahi. Ketika pernikahan itu diberkahi, maka bisa membentuk keluarga yang islami, melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu persisnya bahwa menikah itu adalah menyempurnakan separuh ibadah, menyempurnakan ibadah ya. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang sanggup menikah lalu dia tidak menikah, maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Ya, itu hadis Rasulullah ya. Nah, untuk lebih jelas itu Nanda, maka mungkin untuk lebih jelasnya kita simak video dari beberapa ustaz berikut ini. Mungkin bisa disimak sebentar ya untuk memperjelas penjelasan saya. Banyak orang tidak paham tentang, saya mulai dulu dengan definisi pernikahan. Dan ini sudah terbit dalam bentuk DVD manajemen rumah tangga Islami. DVD saya bisa dicari, insya Allah ada. Teman-teman visual terbitkan, dan juga kalau tidak salah waktu coba diperhatikan ya di sini. Mungkin di sini bisa. Kalau enggak nanti kalau ada yang pesan bisa insya Allah saya bawain pada pertemuan yang akan datang. Intinya saya sebutkan di situ ada tujuan, ada definisi pernikahan. Banyak orangnya. Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan bisa dilanjutkan nanti nontonnya di rumah, saya akan kirimkan linknya. Sudah disimak ya? Sudah disimak. Jadi video itu kita juga harus tonton untuk melengkapi referensi kita, untuk semakin menambah wawasan kita mengenai tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Sekarang kita lihat lagi apa hukumnya menikah.
Ya. Apa hukumnya menikah? Coba dilihat di sini. Apa hukumnya? Ya, lihat di atas. Hukum pernikahan. Jadi sebelum keempat ini, hukum pernikahan sebenarnya itu adalah mubah. Boleh menikah, boleh tidak menikah. Itu hukum asal daripada nikah. Tetapi kita ingat lagi pesan daripada Rasulullah bahwa barang siapa yang sanggup menikah lalu dia tidak menikah, maka dia tidak termasuk dalam golongan itu. Itu hukum asal nikah ya. Nah, tetapi ketika dilihat orang yang hendak menikah, dilihat pribadi orang yang mau menikah, maka ada 4 hukum nikah dalam Islam. Yang pertama itu adalah hukumnya wajib. Kapan seseorang dikatakan hukumnya wajib menikah? Ketika dia tidak menikah, maka dia akan berdosa. Ketika orang ini sudah mampu dari segi finansial, sudah cukup umur misalnya, kemudian sudah memiliki pekerjaan, sudah bisa menghidupi, lalu dia tidak bisa melindungi diri dari perbuatan zina. Contohnya misalkan masih sering bonceng perempuan yang bukan muhrimnya, sering gonta-ganti pasangan. Inilah yang termasuk hukumnya wajib menikah. Kapan dia tidak menikah, maka dia berdosa. Oke? Nah, itu yang dikatakan hukum wajib menikah. Hukum kedua, kapankah seseorang dikatakan sunnah menikah? Iya, begitu pula tadi hampir sama dengan wajib. Tetapi yang membedakannya adalah orang yang sunnah menikah ini ketika dia tidak menikah, dia mampu menahan diri dari melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan zina. Baik, dan itu adalah hukum pernikahan. Mungkin di antara kalian ada mau bertanya mengenai tujuan pernikahan atau bertanya mengenai hukum pernikahan, tujuan pernikahan, boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Oke, nak, silahkan. Ya, itulah tadi pemaparan mengenai materi kita pada hari ini, mengenai apa itu pernikahan, kemudian apa tujuan pernikahan, kemudian apa hukum pernikahan. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke sesi diskusi. Sebagai 4 kelompok dalam kelompok ya. Ada berapa orang ya dalam satu kelompok? Kurang lebih 5 orang. 5 orang. Dan dalam kelompok nanti saya akan memberikan topik permasalahan, nanti akan diskusikan dalam kelompoknya. Setelah didiskusikan, nanti kalian mempresentasikan di depan kelas. Ya, bagaimana dengan diskusinya? Sudah selesai? Kelompok berapa yang mau presentasikan dulu? Oh iya, silakan. Ya, baiklah, itulah tadi hasil diskusi kita dari beberapa kelompok. Semuanya sudah mempresentasikan di depan kelas. Semuanya luar biasa pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, mungkin ada salah satu ananda sekalian yang mau menyimpulkan mengenai materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada? Oh ya, silahkan. Terima kasih, luar biasa dalam menyimpulkan materi ya. Berarti tadi ketika menjelaskan, ketika saya menjelaskan, ketika berdiskusi, benar-benar disimak dengan baik, berdiskusi dengan baik, karena caranya juga menyimpulkan sangat baik. Terima kasih. Sebelum kita pulang, maka silahkan untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Sekalipun minggu depan kita langsung memperagakan tentang pernikahan di dalam Islam. Jadi tetap belajar di rumah ya, tetap jaga sholatnya. Kalau pulang berhati-hati di jalan. Jangan lupa titip salam saya kepada kedua orang tuanya. Saya kira cukup Nanda untuk hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa sebelum pulang. Ya, siapa di antara kalian yang mau pimpin doa? Oh ya, silahkan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih nak ya. Nah, sudah memimpin doa pada hari ini. Saya kira cukup Nanda untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.